Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu apa kabar? Teman-teman apa kabar semua? Ramadannya bagaimana? Ini Ramadan keberapa ya? Sudah berapa juz yang sudah dibaca? Semoga semakin semangat Ramadannya ya. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit ngobrol aja ya. Ini semata-mata adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri. Yang akan saya sampaikan, yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah mengapa kita itu kadang-kadang sering malas beribadah. Malas sholat. Sholat itu kayak berat gitu loh. Kalau duhur, kalau nggak jam 2, jam hampir setengah 3 kita belum sholat duhur. Itu sebetulnya kita harus introspeksi diri ya. Kenapa ya kok aku males? Ternyata itu ada hal-hal yang menyebabkan. Kita memang harus terus selalu berusaha untuk lebih baik ya. Apalagi ketika Ramadan ini ya. Ini adalah saat-saat di mana kita harus memperbaiki diri ya, mengkoreksi diri dan selalu memperbaiki keadaan kita gitu ya. Rasa malas bahkan ketika kita tertekan saat berniat untuk ibadah itu dialami oleh siapapun karena berbagai faktor. Jadi siapapun pasti pernah merasakan seperti ini ya. Ya padahal ibadah itu terutama sholat itu adalah hal yang wajib ya. Dilakukan oleh kita ya. Seperti di dalam Al-Quran ya, bahwa kewajiban kita itu adalah beribadah kepada Allah gitu ya. Ketika kita masih anak-anak, mungkin anak-anak kita ya itu juga ketika melakukan sholat 5 waktu itu ketika tidak dipaksa itu juga nggak mau gitu ya. Perasaan negatif seperti kesel, malas, jengkel ya karena ibunya atau ayahnya itu sering mengingatkan untuk sholat. Alat ukur kemalasan kita dalam beribadah itu bisa dilihat dari sholat kita. Jadi sholat kita itu seperti apa gitu loh. Ketika kita menyadari bahwa kita itu sedang malas sholat, maka itu terlihat dari kurangnya kualitas sholat dan kurangnya koneksi kita dengan Allah. Gitu ya. Seperti itu. Ketika kita itu sholatnya males, bagaimana Allah itu akan membantu kita? Pasti mungkin Allah juga akan males gitu ya membantu kita ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, sholat ini merupakan hubungan fisik kita, spiritual kita, dan emosional kita antara Allah dan hambanya. Jadi, sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Ya, ketika kita sholat itu, kita berseru kepada Allah, mengakui kemahakuasaannya Allah, serta mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita dan kita mohon petunjuk pada Allah. Karena semua yang kita lakukan, kebisaan kita, kemampuan kita itu semua itu dari Allah. Tidak ada sedikit pun yang dari kemampuan kita sendiri, gitu ya. Nah, ada beberapa sebab ya di sini saya akan bicarakan tentang 5 penyebab seseorang itu malas ibadah. Yang pertama, ya, ini ngeri sekali yang pertama. Yang pertama ini penyebab utama seseorang itu malas dalam beribadah, terutama dalam sholat ya ini yang saya bicarakan adalah karena orang tersebut bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah ini ya. Jadi terkhusus dosa kecil yang sering diremehkan dan dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ini jadi ternyata kita itu malas sholat tuh karena dosa kita yang begitu banyak gitu ya. Nah, salah satu bentuk murka Allah itu adalah dengan dilenyapkannya manisnya iman dan Allah tidak akan mengkaruniakan kepadanya kelezatan dalam ketaatan. Iya. Jadi ketika kita itu malas, ternyata kenikmatan beribadah itu dilenyapkan sama Allah. Padahal Masya Allah ya ketika kita tuh sholat, kita rasakan itu rasanya tuh nikmat gitu. Kayak kita tuh ngobrol gitu sama Allah seperti itu. Nah itu, dan ketika Allah murka maka kenikmatan, kelezatan ibadah itu langsung dihilangkan. Sehingga kita sholatnya itu jadi malas. Aduh kok lama banget tuh ini imamnya di masjid sana lama, di masjid sana cepat seperti itu. Padahal semuanya ya ibadah itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam surat Asy-Syura ya ayat 30 yang artinya dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau apa itu adalah karena perbuatan tangan kita sendiri. Salah satunya adalah melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, tidak pernah memahami urgensi ibadah. Sebetulnya nggak ngerti gitu. Sebetulnya sholat kita, ibadah kita itu buat apa gitu. Nah, jadi
Di antara bentuk kelalaian seseorang karena ia lupa bahwa ia adalah makhluk yang lemah ya. Jadi dia lupa bahwa dia adalah ciptaan Allah yang lemah gitu ya. Sebenarnya hanya Allah lah yang membuat ia menjadi kuat dan bisa mengerjakan ibadah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tidak ada sebuah kekuatan pun kecuali itu dari Allah gitu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersifat untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kekuatan kita itu semua hanya dari Allah. Yang ketiga adalah melupakan kematian. Masya Allah ya. Jadi melupakan kematian ini adalah salah satu penyebab seseorang itu malas melakukan ibadah. Oleh karena itu, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian agar lebih banyak beribadah. Kalau saya lihat ya sekarang ini semakin kesini itu ya, yang meninggal itu sudah teman kita, teman sekolah kita. Artinya kita sudah mendekati itu, kita sudah mendekati sehingga orang yang malas sholat itu ternyata memang dia lupa bahwa umur kita itu suatu saat mungkin akan dikat oleh Allah ya, sudah selesai segini seperti itu. Jangan dikira kita masih muda, let's say to wait. Tidak seperti itu ya. Dalam surat Ali Imran ayat 185, tiap-tiap jiwa itu akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat adalah disempurnakan pahala. Ketika kita selesai, kita sudah punya sangu, sudah punya bekal apa. Keempat, cepat-cepat yaitu tidak tahu berapa besarnya pahala sebuah ibadah, gitu ya. Yes. Jadi seseorang malas ibadah itu mungkin dia tidak tahu berapa besar pahalanya itu, gitu ya. Ketidaktahuan inilah yang membuat orang tersebut malas dalam sholat, dalam beribadah. Sebaliknya, apabila ia mengetahui besarnya pahala di balik ibadah itu, maka ia akan semakin rajin dalam beribadah, gitu ya. Ketika misalnya Ramadan ya, kita tahu, Masya Allah ya, pahala Ramadan itu betapa besarnya. Amat sangat rugi ketika kita memperbanyak ngobrol, kemudian memperbanyak tidur, seperti itu ya, dibanding dengan kita membaca lembar demi lembar Al-Quran. Karena pahalanya yang disiapkan oleh Allah itu banyak sangat. Yang kelima, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Jadi alasan seseorang malas melakukan ibadah adalah karena ia berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu hal yang mubah, yaitu dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan, serta yang lainnya. Hal yang demikian ini membuatnya malas untuk melakukan ibadah dan lebih berkeinginan untuk istirahat dan tidur. Berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah seperti makanan dan minuman bisa menjadi salah satu penyebab kerasnya hati. Misalnya ya, kita mau bikin kostum untuk lebaran, boleh aja gitu. Tapi tidak perlu terlalu lama. Tidak perlu berkali-kali ke butik, berkali-kali ke mall, kemudian membahas biru, apa merah, apa hijau, dan itu menghabiskan waktu. Itu hal yang mubah. Itu akan membuat kita itu malas dan ibadah. Dengan hati yang keras tersebut membuat manusia menjadi tidak ingat kepada Allah, ya. Ibnul Qayyim berkata, banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan kita untuk melakukan maksiat dan berat untuk melakukan ketaatan. Maka cermatilah keburukan ini. Marilah ya kita kelola terus semangat kita untuk beribadah, karena hanya dengan mengingat Allah ini menjadi tenang, dan disitulah kita akan merasakan setiap hembusan nafas nikmatnya beribadah kepada Allah. Semoga Allah menjaga iman dan ketakwaan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibadah.